Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tiar Jubai. Kali ini kita akan membahas sebuah soal OSN, Fisika tingkat provinsi, di mana soalnya bisa dilihat pada gambar. Diilustrasikan bahwa sebuah bola dengan massa M1, sedangkan ini massa M2, di mana pada gambar terlihat dua buah bola masing-masing bermassa M1 dan M2 serta berjari-jari yang sama. Jadi jari-jari M1 dan M2 ini sama. Maaf kalau gambarnya nggak sama besar. Ini sama. Di atas bidang datar, bola M1 menggelinding tanpa slip ke arah kanan dengan kecepatan pusat massa V menuju bola M2. Jadi ini kecepatan 1 ini sama dengan V, sedangkan V2 ini sama dengan 0. Mengenai terjadi efek. Jadi ada clue di sini bahwa asumsikan semua gaya gesek yang ada cukup kecil untuk dapat mengabaikan terjadinya efek pada saat tumbukan, dan anggap jenis tumbukan adalah elastis. Elastis ya, berarti kalau tumbukan elastis E-nya itu sama dengan 1. Nah, pertanyaan poin A yaitu kecepatan pusat massa masing-masing bola sesaat setelah tumbukan. Jadi teman-teman perlu ketahui, sebelumnya kita harus menggambar diagram gerak massa-massa bola sebelum dan setelah tumbukan ya. Misalnya ini tadi kan ini kena V2-nya sama dengan 0 ya berarti. Jadi diagramnya itu bisa kita gambarkan, kita tulis ulang saja, atau nggak usah ditulis ulang, langsung saja kita jelaskan pada gambar ini. Maksud dari diagramnya adalah ada kecepatan sudut yaitu omega sama dengan V per R ya. Sedangkan untuk ini yaitu diketahui bahwa M2-nya ini, nilai dari M2 itu sama dengan 2 kali M1. 2 kali M1, sedangkan V2-nya 0 karena diam, berarti kecepatan sudutnya juga 0. Baiklah teman-teman, kita akan mengerjakan sebuah soal. Tadi kan sudah diketahui ya, bahwa ternyata tidak ada gaya luar yang bekerja. Karena gaya geseknya dianggap terlalu kecil sehingga dapat diabaikan. Maka tidak ada gaya luar yang bekerja sehingga terjadi hukum kekekalan momentum. Yaitu kekekalan momentum awal, P awal, persamaannya yaitu sama dengan kekekalan momentum P akhir. Dimana di sini P awalnya atau M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, tadi kan diketahui bahwa V2 ini sama dengan 0 karena bendanya posisi diam pada momentum awal ya. Mula-mula 0 sehingga ini dapat ditulis 0 langsung. Maka M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen ini ini V1-nya adalah V ya. Pusat massa, kecepatan pusat massa, sedangkan bukan V1. Ya, V1-nya adalah V. Kemudian tambah ini V1 aksen, M1 V1 aksen tambah, sedangkan M2 ini adalah 2 kali M1 V2 aksen. Nah, yang mau kita cari, karena ini M1 semuanya sama, maka dapat dihapus. Atau kita balik ya, ini dibalik ini. V1 aksen tambah V2 aksen itu sama dengan V. Ini bisa kita tulis sebagai persamaan 1.
1 ya teman-teman. Sedangkan koefisien restitusi benda tadi kita ketahui 1 karena tumbukannya tumbukan elastis, di mana koefisien restitusi benda pada tumbukan elastis itu adalah min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Jadi dari persamaan ini kita bisa mengasumsikan bahwa E ini 1 karena tumbukan elastis ya. Jadi kurang V2. V2-nya itu berapa? V2 aksennya itu tetap V2 aksen, V2 aksen, V1 aksennya berapa? V1 aksennya adalah tetap juga V1 aksen. Nah, V2-nya ini karena posisi benda tadi mula-mula diam kan, sehingga V2-nya adalah 0. Gimana dengan V1-nya? V1-nya itu sama dengan V. Maka dari persamaan ini kita dapatkan V min V ya. Min V sama dengan min V1. V2 aksen. Ini V1. Nah, minnya ini bisa kita coret sehingga semuanya jadi plus. Hapus gini ya. Ini jadi plus. Nah, di sini yang kita mau cari adalah V2. V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah V. Ini jadi persamaan 2. Jadi jika persamaan 1 dan persamaan 2 sudah kita ketahui, kita bisa lihat persamaan ini persamaan 1, ini persamaan 2. V2 aksennya sudah diketahui. Berarti persamaan 2 ini kita substitusi ke persamaan 1. Kita tulis di sini sub persamaan 2 ke persamaan 1. Maka hasil yang diperoleh adalah V1 aksen ini, V2-nya kan adalah ini, berarti kita langsung mengganti V2 itu. Mengganti V2, mana V2? Ini langsung ganti dengan tambah V1 aksen ditambah V sama dengan V. Maka hasilnya apa? Kita lihat hasilnya adalah V1 aksen ditambah ini adalah V1 aksen juga. V1 aksen tambah V, harusnya nah di sini V2 aksen di sini tuh punya 2, ada 2, sehingga nanti jika dimasukkan berarti ada 2 di sini. Itu teman-teman. Maaf ya. Sehingganya di sini yang kita mau cari adalah V1. V1 ini V1 berarti 3. Ini berarti V1 berarti di sini 2 V1 aksen tambah 2 V sama dengan V. Gitu. Ini sama dengan 3 V1 aksen sama dengan V kurang 2 berarti 1 ya. Ini V dikurang 2V berarti min V, sehingga V1 aksen itu sama dengan min V per 3. Nah, ini kita jadikan persamaan 3. Maka persamaan 3 sudah diperoleh. Untuk mendapatkan persamaan 2, persamaan 3 ini sudah bisa menjawab pertanyaan poin A ya, di mana pertanyaannya adalah kecepatan pusat massa masing-masing bola sesaat sesudah tumbukan. Jadi ini kecepatan pusat massa untuk V1 setelah tumbukan. Gimana V2 setelah tumbukannya?
V2 setelah tumbukan, kita akan mensubstitusi. Ini sudah. Kita substitusi ini ke sini. Persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga V2 aksen itu sama dengan min V per 3 ditambah V itu sama dengan ini sepertiga ditambah 3 per 3. Berarti 2 per 3 V untuk V2 aksen. Ini kita persamaan. Kenapa kita tambahkan persamaan-persamaan? Karena ini akan membantu kita untuk menghitung pertanyaan pada poin B. Jadi jawabannya adalah kecepatan sesaat setelah tumbukan, yaitu V1 aksennya sama dengan min V per 3, V2 aksen sama dengan 2 per 3 V. Jadi teman-teman pada soal ini awalnya V1 bergerak plus ya, sedangkan M1 bergerak plus, sedangkan massa 2 ini tetap. Setelah bertumbukan ternyata massa 2 ini bergerak ke kanan, dia plus. Dan setelah bertumbukan massa 1 ini kembali ke kiri, berarti minus, sedangkan hasilnya. Berarti setelah tumbukan M1 bergerak ke kiri dan M2 bergerak ke kanan. Ini hasilnya teman-teman. Terima kasih.